Selamat datang di 8 Film, melanjutkan kembali drama Korea yang berjudul Welcome to Samdalri. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. 배경 보면서 멋들어지게 살자. 가보자고! Diceritakan sebelumnya, pada tahun 2005, Samdal dan teman-temannya yang akan pergi ke Seoul. Mereka dijuluki 5 sekawan, yang terdiri dari Samdal, Yongpil, Gongtae, Enu, dan Sangdo. Namun Sangdo tidak dapat ikut bersama mereka, karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket. Mereka memutuskan untuk sukses di kota, mewujudkan impian mereka. Masing-masing mereka menjalani kehidupan keras di Seoul. Namun satu persatu, mereka harus kembali ke kampung halaman di Samdalri dan menutup impian mereka di Seoul. Hanya tersisa Samdal yang masih kuat bertahan. Namun akhirnya, sekarang Samdal pun juga kembali ke kampung halamannya. Kembali ke masa kini, di mana Samdal menyelamatkan Yongpil yang terjatuh ke laut saat mau menyelamatkannya. Untungnya Samdal berhasil membawa Yongpil ke tepi. Namun Yongpil segera meminta Samdal untuk pergi karena ia merasa malu. Samdal pun berkata, mana mungkin ia meninggalkan Yongpil sendirian di saat seperti ini. Yongpil yang masih saja menutup mukanya dan tidak mau melihat Samdal. Lalu Samdal teringat saat ia berada dalam keadaan memalukan. Akhirnya Samdal memutuskan untuk pergi agar Yongpil merasa nyaman. Saat Yongpil bangun sambil mengoceh, rupanya Samdal masih berada di dekat Yongpil, yang membuat Yongpil terkejut. Kemudian Samdal menggoda Yongpil dengan lelucon aneh yang pernah Yongpil lakukan. Samdal pun tertawa terbahak mengejek Yongpil. Saat di jalan pulang, Yongpil bertanya, kapan Samdal pulang ke kampung halaman mereka. Samdal menjelaskan bahwa ia hanya sementara dan akan segera pulang kembali ke Seoul. Lalu Samdal balik bertanya, apa Yongpil tidak ingin tahu alasan kenapa Samdal pulang? Yongpil menjawab, tentu saja karena ingin mengunjungi orang tuanya. Samdal terus meyakinkan Yongpil jika ia pulang ke kampung halamannya ini bukan karena ia gagal. Dan Samdal meminta Yongpil untuk tidak memberitahu yang lain atas kepulangannya. Dengan tegas Yongpil mengatakan, ia yakin Samdal bukanlah orang yang akan pulang ke kampung halamannya hanya karena gagal. Lalu terlihat Jindal yang sedang mengambil minuman dari jendela. Dan Yongpil juga bertanya, apakah saudarinya juga hanya sementara? Dengan terbata-bata, Samdal menjawab, tentu saja mereka semua hanya sementara dan akan segera kembali ke Seoul. Tiba-tiba Yongpil menanyakan keadaan Samdal. Apakah Samdal baik-baik saja? Samdal lalu berhenti sejenak, teringat masa sulit yang ia hadapi. Pertanyaan inilah sebenarnya yang ia tunggu, karena tak seorang pun yang menanyai keadaannya. Sambil berkaca-kaca menahan tangis, Samdal menjawab bahwa ia baik-baik saja. Lalu Samdal segera pamit masuk ke rumahnya, meninggalkan Yongpil. Di dalam kamar, Samdal teringat kembali saat di sekolah ketika Samdal terjatuh. Yongpil selalu perhatian kepadanya. Begitu juga saat ia demam. Dan bahkan sekarang, Yongpil selalu perhatian. 괜찮아? 괜찮아? 너 괜찮아? Keesokan paginya, penduduk Samdalri dikagetkan dengan Ibuko yang berkeliling kampung menggunakan celana training karena kesal dengan berita putrinya. Di tempat lain, asisten Samdal sibuk membereskan galeri milik fotografer terkenal itu. Tiba-tiba datang seorang wartawan, di mana wartawan inilah yang menulis artikel tentang pembulian Samdal. Ia menanyakan kepada asisten Samdal bagaimana perilaku Samdal selama ini kepada mereka. Namun sudah berulang kali asisten Samdal menegaskan jika Cho Eun-hee alias Samdal tidak pernah melakukan pembulian dan tidak bersikap semena-mena pada mereka.
Namun wartawan itu tetap kekeh kalau Samdal bersikap galak kepada anak didiknya, seolah ia tak mau mendengar klarifikasi dari pihak lain. Kemudian asisten Samdal segera menghubunginya, melaporkan perihal kejadian tersebut. Samdal mengucapkan terima kasih kepada asistennya karena sudah membereskan barang-barangnya di galeri dan meminta asistennya selalu mengabari perkembangan yang terjadi. Masih di dalam kamar, terdengar suara orang berteriak memanggil Samdal. Samdal mengira Yongpil memanggilnya. Sambil berlari keluar, Samdal menuju ke rumah Yongpil dengan kesal karena ia sudah meminta Yongpil untuk merahasiakan kedatangannya ke penduduk Samdalri. Namun rupanya, yang dimaksud Yongpil itu adalah Samdal sang anjing peliharaannya. Tentu saja Samdal tidak terima. Namanya disamakan dengan hewan peliharaan dan meminta Yongpil untuk mengganti namanya. Namun Yongpil tidak mau, karena hewan ini sudah dipelihara oleh semua penduduk Samdalri. Tiba-tiba Gong Tae datang untuk memberitahukan Yongpil kabar terbaru tentang Samdal. Samdal yang ada di sana langsung bersembunyi di balik sampah. Lalu Gong Tae yang hendak membuang sampah kaget melihat ada Samdal di dekat tumpukan sampah. Karena sudah ketahuan, akhirnya Samdal menyapa Gong Tae. Kemudian Samdal pamit dan segera lari berpulang ke rumah. Gong Tae masih penasaran kenapa Yongpil tidak kaget seperti dirinya saat melihat Samdal. Apa selama ini Yongpil sudah mengetahui kepulangan Samdal? Dengan tegas Yongpil menjawab, ia pun tidak mengetahui apa-apa tentang kepulangan Samdal. Habislah Samdal, seluruh penduduk desa akan tahu jika Gong Tae sudah tahu tentang kedatangannya di desa Samdalri. Dan Samdal mendapatkan kabar jika ibunya sudah tahu tentang apa yang terjadi. Betapa kecewanya ibuku saat melihat berita di internet yang memojokkan anaknya. Ternyata ibuku diajarin cucunya cara melihat artikel di internet. Hal itu membuat Hedal memarahi anaknya. Jindal dan Hedal heran mengapa penduduk Samdalri suka sekali menggosip. Hedal bertanya kepada ayahnya, mengapa ibunya berlari menggunakan piyama. Ternyata anak-anak ibuku tidak mengetahui kebiasaan ibunya saat murka. Ayahnya bertanya, mengapa mereka datang bersamaan dan membuat ibunya kesal. Lalu Hedal menjawab, karena rumah mereka di Seoul ramai dikerumuni wartawan. Para wartawan membeberkan identitas mereka dan menjelekkan. Jika Jindal adalah mantan istri pebisnis yang menyalahgunakan kekuasaan, dan Hedal adalah seorang ibu tunggal. Ternyata dulu, mantan suaminya Jindal jatuh cinta kepadanya karena kekuatan Jindal saat dulu menjadi pramugari, yang berhasil mengalahkan seorang pria yang membuat onar di dalam pesawat. Entah apa yang membuat mereka berdua sampai berpisah. Sesampai di rumah, Samdal kebingungan bagaimana cara menjelaskan kepada ibunya. Saat bertemu, Samdal segera hendak menjelaskan kepada ibunya atas permasalahan yang ia hadapi. Namun ibunya malah menyuruh Samdal untuk menjemur selimut di luar. Dan ibunya tidak mau berbicara dengan Samdal. Padahal Samdal ingin sekali menjelaskan apa yang sedang terjadi kepadanya. Saat Samdal ingin menjemur selimut, tiba-tiba di luar ia melihat Gong Tae dan juga Enu. Benar saja, baru beberapa menit yang lalu Gong Tae mengetahui kedatangannya, dan sekarang Gong Tae sudah membawa Enu ke rumahnya. Samdal sama sekali tidak keluar rumah, sampai akhirnya Enu dan juga Gong Tae kembali pulang. Di perjalanan mereka melihat Sangdo, rekan mereka yang kini telah sukses. Mendengar jika Samdal telah kembali, Sangdo pun langsung bergegas menuju ke rumah Samdal untuk memastikan apakah benar teman kecilnya itu telah kembali ke kampung halaman. Dan mereka pun bertemu. Betapa kagetnya Samdal saat bertemu dengan sahabatnya itu. Pada malam harinya, keempat sahabat Samdal itu pun berkumpul, membicarakan kedatangan Samdal. Gong Tae yang ingin sekali bertemu dengan Samdal untuk menghibur Samdal karena tahu akan kesulitan yang dihadapinya saat ini.
Namun menurut yang lain, ini waktu yang belum tepat. 괜찮아? 뭐야? Sementara itu, Samdal yang hendak pergi membeli minuman mendengar penduduk desa yang sedang menggosipin dirinya dan menganggap bahwa Samdal telah gagal seperti yang lain. Samdal pun sedih mendengar omongan warga yang tidak benar tentang dirinya. Kemudian Samdal duduk bersama si anjing Samdal. Tiba-tiba Yongpil datang, sehingga mengagetkan Samdal. Segera Samdal menutupi wajahnya dengan hoodie. Yongpil pun mendekat dan meminta Samdal melepaskan hoodie-nya karena menganggap orang-orang malah akan curiga jika ia menutupi wajahnya seperti ini. Lalu Samdal meminta Yongpil pergi karena saat ini ia ingin sendirian. Namun menurut Yongpil, merenung sendirian itu tidaklah baik. Yongpil takut Samdal akan melakukan hal bodoh seperti yang pernah Samdal lakukan di tepi laut kemarin. Tapi Samdal membantah bahwa ia hanya minum saja di pinggir laut. Kemudian Yongpil mengajak Samdal berkumpul dengan teman-teman mereka. Samdal yang awalnya menolak, akhirnya pun ikut bersama Yongpil menghampiri teman-temannya itu. Ketika Samdal sudah berada di tempat teman-temannya, ia mendengar perbincangan mereka yang membuat Samdal salah paham, di mana Gongtae mengatakan bahwa ia senang melihat Samdal gagal. Namun maksud Gongtae, ia senang karena sahabatnya itu kembali ke kampung halaman, sehingga mereka bisa bertemu kembali. Namun Samdal yang salah paham, dengan mata berkaca mengatakan bahwa ia tidak gagal. Ia pulang hanya sementara. Yongpil lalu mengejar Samdal dan diikuti yang lainnya. Samdal kemudian menangis di hadapan teman-temannya. Ia merasa kecewa mengapa tak ada satupun yang menanyakan kebenaran berita tersebut. Yang mereka hanya tahu Samdal gagal karena telah membuli anak didiknya, tanpa mau tahu apa berita itu benar atau tidak. Apa benar ada yang mau bunuh diri karena dirinya? Seharusnya mereka semua penasaran dengan berita itu, bukan malah menggosipkannya. Samdal berteriak sambil menangis bahwa ia tidak melakukan itu. Semua berita di artikel tidak benar, dan ia tidak bersalah. 아무도 진짜 억울하단 말이야. 안 그랬어. Di tempat lain, ibuku yang tidak bisa tidur bertanya kepada suaminya, apa ia yakin bahwa anak mereka tidak bersalah? Ayah Samdal dengan tegas menjawab, tentu saja ia yakin anaknya tidak bersalah. Ayah Samdal meminta ibunya menanyakan langsung kepada anak mereka, jika memang ia khawatir. Namun ibu Samdal terlalu takut untuk bertanya, karena ia takut bagaimana nanti jika Samdal mengakui itu perbuatannya. Ibunya menyesal, kenapa dulu ia membiarkan Samdal pergi ke Seoul. Diperlihatkan di masa lalu, di mana 5 sekawan ini selalu bersama, berbagi suka maupun duka. Tampak mereka sedang merayakan ulang tahun Anu. Sangdo yang tidak bisa hadir karena berada di Samdalri, mengirimi mereka ikan segar khas Jeju. Sambil ditelepon, mereka pun sangat bergembira dan meminta Sangdo untuk segera menyusul ke Seoul. Di masa lalu, Yongpil selalu membantu Samdal yang sangat bergantung pada dirinya. Samdal yang selalu memelas membuat Yongpil tak tega pada temannya itu. Suatu ketika, akhirnya Yongpil sadar bahwa ternyata ia menyukai temannya yang gila itu. Kembali ke masa sekarang, Jindal yang ternyata tengah mencari pekerjaan lagi, tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ia ditolak karena kasus yang sedang menimpa adiknya. Di lain tempat, Hedal pun juga bersedih saat membaca komen netizen yang membicarakan anaknya. Setelah melampiaskan kekesalannya, Samdal pun ikut minum bersama teman-temannya. Samdal yang kobam berat melempari teman-temannya dengan kaleng minuman. Lalu Gongtae yang telah menyebabkan Samdal seperti ini diminta mereka untuk menghentikan Samdal. Namun Gongtae tidak berani karena ia tahu perilaku buruk temannya itu saat kobam berat. Dan benar saja, seketika Samdal pun jatuh pingsan.
설마. 누구세요? Keesokan harinya, Samdal terbangun di depan pintu rumahnya. Ia terkejut bagaimana ia bisa berada di rumah. Lalu ia mendengar jika ibunya berniat berlari pagi lagi. Segera Samdal meminta ibunya untuk tidak pergi dan mengatakan bahwa ia tak melakukan perundungan terhadap anak didiknya. Ia juga mengatakan bahwa kebanggaan ibunya itu tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Lalu ibunya seolah meyakinkan kembali ucapan Samdal, bertanya jika itu tidak benar, mengapa Samdal malah kabur dan pulang ke kampung halaman. Seharusnya justru Samdal harus mengklarifikasi itu semua. Ibunya memaksa untuk mengajak Samdal ke Seoul dan memperbaiki semuanya. Samdal lalu berkata bahwa orang-orang tidak ada yang mau mendengarkannya. Ia sungguh tidak pernah melakukan itu semua. Karena putus asa tak ada satupun yang mempercayainya, maka Samdal pulang ke Samdalri. Padahal menurut ibunya, Samdal dulu orang yang sangat percaya diri. Tapi kenapa dengan kejadian ini ia menjadi sangat lemah? Walaupun sudah mendengar alasan Samdal itu, ibuku tetap saja pergi maraton keliling kampung. Teriakan Samdal yang melarang ibunya untuk lari terdengar oleh Yongpil dari rumahnya. Kemudian Yongpil mengikuti ibuku untuk jogging bersama dan menasehati ibuku untuk tidak terlalu capek karena besok mereka akan memanen rumput laut bersama. Selama ini, Yongpil selalu membantu ibuku saat panen karena ia sudah menganggap ibuku seperti ibunya sendiri. Ibuku meminta Yongpil untuk tidak berkeliaran karena ia tak mau jika Samdal bertemu dengan Yongpil, di mana nanti akan membuat mereka sedih. Menurut Yongpil, hal itu mustahil karena desa mereka sangat kecil. Lalu Yongpil pamit untuk berangkat kerja. Ia memberikan jaketnya kepada ibuku karena hanya menggunakan piyama yang berlari di hari yang masih pagi. Sesampai di kantor, Yongpil merasa kakinya terasa sakit. Ternyata tadi malam saat Samdal pingsan karena terlalu banyak minum, Yongpil yang menawarkan diri untuk menggendong Samdal dan mengantarnya pulang ke rumah karena rumah mereka bersebelahan. Tetapi saat menggendong Samdal, tiba-tiba Samdal memberontak dan hampir terjatuh. Lalu Yongpil menahan Samdal dengan lututnya sampai lututnya terluka. Gongtae mengingatkan Yongpil untuk tidak terlalu perhatian dan tidak boleh jatuh cinta lagi kepada Samdal karena Yongpil harus ingat bagaimana dulu saat Samdal mencampakkannya. Dan lagi pula saat Samdal mabuk, ia selalu menyebut nama Enju, asistennya, dan juga Cheon Chunggi. Gongtae yakin pasti itu adalah pacarnya. Seorang wartawan menghubungi Cheon Chunggi yang diketahui sebagai pacarnya Samdal. Namun Chunggi mengatakan bahwa mereka sudah putus dan tak mengetahui bagaimana perilaku Samdal selama ini terhadap anak didiknya. Di tempat lain, Enju sang korban yang mengaku dirundung Samdal kembali ke kantor. Ia mengemas barang-barangnya dan mengambil sebuah berkas milik Samdal untuk sebuah proyek. Tiba-tiba kedua asisten Samdal yang lain datang dan memarahi Enju karena sudah berbohong. Mereka mengatakan Enju marah karena ketahuan berselingkuh dengan kekasih Samdal. Namun Enju menjawab, ia berbuat begitu karena Samdal yang sudah menginjak harga dirinya tidak memberikan ia kesempatan untuk menjalankan sebuah proyek. Padahal menurut Enju, dia cukup hebat. Lalu Enju pergi bersama Chunggi yang sedari tadi menunggu di parkiran. Chunggi sebenarnya tidak yakin kalau Samdal merundung Enju. Walau Samdal sedikit galak, namun ia tahu Samdal tidak seperti itu. Keesokan harinya, ibu-ibu Hanyo bersiap untuk membiarkan Taripang. Salah satu ibu bicara kepada ibuku. Jika dia sedang tidak enak badan, dia boleh tidak hadir. Namun ibuku berkata, dia sebagai ketua Hanyo tak boleh absen dan ia baik-baik saja. Kedua ibu-ibu itu masih saja membicarakan Samdal. Menurut mereka, Samdal harus segera meminta maaf secara resmi di hadapan media dan menyesali perbuatannya dengan buka tanpa riasan untuk menarik simpati orang-orang. Mendengar ocehan teman-temannya,
Ibuko kemudian berbalik arah dan kembali pulang ke rumah, mengajak Samdal ke hadapan ibu-ibu Hanyo. Ibu-ibu Hanyo terkejut karena rupanya Samdal telah kembali ke Samdalri. Ibuko menyuruh putrinya itu untuk memberitahukan kepada ibu-ibu Hanyo jika semua berita itu tidak benar dan Samdal tidak bersalah. Untuk apa meminta maaf jika Samdal tidak bersalah? Bahkan ibuku menceritakan kalau Enju yang mengaku korban berselingkuh dengan pacarnya Samdal, sehingga mereka bertengkar. Mendengar itu, ibu-ibu grup Hanyo tercengang, dan tentu saja beritanya langsung tersebar di penjuru Samdalri. Penduduk Samdalri ada yang merasa kasihan kepada Samdal, namun ada juga yang mengatakan jika ini karma karena dulu Samdal pernah mencampakkan Yongpil. Terdengar suara handphone berdering. Yongpil yang tidak sadar bahwa ponsel Samdal ketinggalan di dalam saku bajunya. Ternyata mantan pacar Samdal menelpon. Sambil marah-marah, ia meminta Samdal segera membereskan masalah ini karena semua wartawan mencarinya, dan juga meminta Samdal untuk meminta maaf kepada Enju. Saat mendengar suara laki-laki yang menerima telepon, mantan pacarnya Samdal mengira bahwa yang menjawab adalah pacar baru Samdal. Mengira Samdal berselingkuh selama ini. Dengan kesal, Yongpil lalu menutup telepon itu. Mantan suami Jindal yang tengah bertugas ternyata sedang mengerjakan proyek di Pulau Jeju. Ia pun diminta ayahnya untuk tidak pulang sebelum berhasil mendapatkan proyek itu. Di supermarket, Jindal yang hendak membeli minuman melihat minuman produk mantan suaminya terpajang di sana. Kesal dengan mantan suaminya, lalu Jindal menyusun minuman itu di belakang agar tidak terlihat oleh pembeli. Saat sedang asik minum, tak disengaja mobil sang mantan suami Jindal lewat, tapi mereka berdua tak menyadarinya. Yongpil yang sedang rapat di kantornya mengenai perakiran cuaca mengatakan pendapatnya bahwa semua bagian Jeju besok akan turun hujan. Ternyata Samdal sedari tadi menghubungi ponselnya, namun tak ada yang menjawab karena Yongpil sedang rapat. Keponakan Samdal mengatakan mungkin saja bibinya menjatuhkan karena kebiasaan buruk minumnya. Namun Samdal yakin ponselnya disimpan oleh teman-temannya. Setelah pulang kerja, Yongpil mampir ke apotik untuk membeli obat. Yongpil yang ingat kepala Samdal terluka akibat jatuh semalam. Saat keluar apotik, ponsel Samdal berdering. Yongpil yang hampir lupa mengembalikannya segera mengangkat. Samdal meminta untuk segera mengembalikan ponsel miliknya. Lalu mereka bertemu. Tanpa basa-basi, Samdal segera meminta ponselnya. Yongpil bertanya, apa Samdal ingat kejadian tadi malam? Namun karena malu, Samdal berpura-pura seolah tak ingat apapun. Namun Yongpil tahu kalau Samdal berbohong. Yongpil tertawa melihat tingkah laku teman kecilnya itu yang ternyata tidak berubah. Saat ingin mengembalikan ponsel Samdal, Yongpil sebenarnya ingin bertanya tentang laki-laki yang ada di wallpaper ponsel Samdal. Namun Yongpil masih ragu apa ia berhak tahu tentang itu. Ternyata Yongpil masih belum tahu tentang masalah perselingkuhan yang terjadi di antara Enju dan Chunggi, yang membuat Enju berbohong seolah dirundung Samdal. Sedangkan Gongtae dan yang lainnya sudah mengetahui hal ini dan ingin sekali mendatangi Enju. Mereka kasihan kepada Samdal dan Gongtae yakin tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan cerita Samdal. Yongpil yang tak bisa menahan diri pun akhirnya bertanya kepada Samdal, apa pria yang ada di foto ponselnya Samdal adalah kekasihnya. Dengan berbohong, Samdal menjawab, iya itu kekasihnya, dan mengatakan jika pria itu baik kepadanya. Yongpil yang cemburu lalu mengatakan bahwa lututnya terluka akibat semalam yang menggendong Samdal dan meminta Samdal untuk membelikan salep yang mahal. Tapi ia sendiri malah lupa memberikan obat yang ia beli untuk Samdal. Samdal mengatakan besok ia akan membelikan obat untuk Yongpil. Di rumah, Samdal menceritakan kepada Jindal dan Hedal tentang ucapannya kepada Yongpil. Jindal memarahi adiknya itu karena mengatakan Chonggi pacar yang baik. Namun Samdal tak bisa mengelak karena jelas di ponselnya ada foto mereka berdua.
dan tidak mungkin mengakui bahwa pacarnya berselingkuh dengan anak didiknya. Seharusnya Samdal tidak melakukan hal itu, mengingat seluruh penduduk Samdalri sudah mengetahui tentang masalah Samdal. Yongpil yang di rumahnya masih saja tak percaya kenapa Samdal bisa menyukai pria seperti Chunggi. Keesokan harinya, di Samdalri, penduduk akan memanen rumput laut dan meminta penduduk yang lain untuk datang membantu. Tentu saja Ibu Ko menyuruh anak-anaknya, meskipun sebenarnya mereka tidak mau bertemu dengan penduduk Samdalri, terlebih lagi Samdal, yang saat ini sedang hangat dibicarakan orang-orang, dan juga nanti akan bertemu Yongpil di sana. Namun ibu mereka mengatakan bahwa Yongpil tidak akan datang. Ia telah meminta Yongpil untuk tidak pergi. Saat di sana, tidak sengaja Samdal mendengar orang-orang menyuruh Yongpil untuk pulang saja, karena mereka kasihan melihat Yongpil yang dulu pernah dicampakkan oleh Samdal. Samdal sangat terkejut mendengar hal itu, karena seingatnya, Yongpil lah yang telah memutuskan hubungan mereka. Samdal lalu kesal dan melempari Yongpil dengan rumput laut. Karena tidak terima, akhirnya Yongpil pun juga membalas, dan terjadilah perang rumput laut di antara mereka berdua di hadapan penduduk Samdalri. Tiba-tiba, Ibu Ko melihat kejadian itu, yang membuat Ibu Ko langsung marah dan menyuruh mereka berdua untuk membereskan kekacauan yang mereka buat. Samdal tidak terima jika Yongpil berkata ke semua orang jika dialah yang telah mencampakkannya. Padahal menurutnya, Yongpil lah yang memutuskan hubungan mereka. Lalu untuk meredam emosi Samdal, Yongpil pun berkata, besok ia akan berkeliling desa dan memberitahukan ke seluruh penduduk Samdalri bahwa dialah yang mencampakkan Samdal. Yongpil juga meluruskan tentang masalah semalam, yang mana menurut Samdal, mengapa teman-temannya tidak penasaran dengan berita di artikel itu. Semua karena mereka tahu Samdal tidak mungkin melakukannya, sehingga untuk apa ia dan teman-temannya yang lain penasaran dengan masalah tersebut. Namun menurutnya, pacarnya Samdal tidaklah merasa seperti itu. Samdal merasa aneh dengan perkataan Yongpil. Ia berpikir Yongpil pasti tahu sesuatu. Sesampai di rumah, Samdal melihat ada obat peredam memar yang ia yakini itu dari Yongpil. Lalu Samdal menerima pesan dari Chunggi yang menanyakan apakah Samdal sudah punya kekasih lain, karena kemarin ada seorang pria yang mengangkat telepon darinya. Akhirnya Yongpil mengetahui jika Chunggi sekarang telah menjadi mantan kekasihnya Samdal, yang juga berselingkuh dengan Enju anak didiknya Samdal. Kemudian Samdal menelpon Yongpil dan mengajaknya untuk bertemu. Samdal kesal karena Yongpil telah mengangkat telepon miliknya dan berbicara yang tidak-tidak. Yongpil pun juga menyesal mengapa ia mengangkat panggilan itu, yang jelas dari pacarnya Samdal. Lalu Yongpil bertanya, mengapa Samdal masih berpacaran dengan orang yang sudah berselingkuh dan sangat mudah memaafkan orang setelah pindah ke Seoul. Yongpil mengatakan, Samdal berhak mendapatkan pria yang lebih baik lagi. Lalu Samdal berkata, saat itu ia berbohong kepada Yongpil. Ia sudah putus dengan Chunggi. Samdal malu karena ia mendapatkan pria yang jauh di bawah Yongpil, tukang selingkuh, dan kembali ke Samdalri. Samdal kemudian pergi meninggalkan Yongpil dengan perasaan kesal. Kilas balik masa lalu memperlihatkan saat Yongpil mau menyatakan perasaannya kepada Samdal. Namun Samdal yang kobam berat akibat terlalu banyak minum, malah pingsan. Akhirnya Yongpil menggendong Samdal untuk mengantarnya pulang. Samdal yang memberontak akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Tak sengaja, Yongpil melihat kado milik Samdal. Saat Yongpil mencoba membuka kado tersebut, yang ternyata isinya adalah shawl. Ia melihat tulisan bahwa Samdal mengatakan ia menyukai Yongpil. Alangkah terkejutnya Yongpil saat membaca tulisan itu, yang ternyata Samdal pun juga menyukai dirinya. Yongpil sangat gembira sambil menari-nari
memegang shell di bawah salju yang turun. Lalu bagaimana sampai mereka bisa putus? Semakin penasaran dengan kisah cinta Yongpil dan Samdal? Ikutin terus kelanjutan ceritanya. Dukung terus channel baru ini ya. 감사합니다.